teman-teman, malam hari ini saya mau bahas saham dan juga bahas kripto karena banyak banget permintaan buat dibahasin kripto ya. Tapi kriptonya untuk tambahan aja ya teman-teman ya, menu utamanya tetap saham. Mtrade kencengin kripto dong, entar belum banyak peluang, nanti malah pada nyangkut beli di atas gitu. Kalau udah mulai ada muncul peluang-peluang kita kasih tahu juga. Oke teman-teman semuanya, apa kabar malam hari ini? Sebelum saya mulai, teman-teman, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa live Instagram malam hari ini seperti biasa sifatnya adalah untuk edukasi ya, nggak ada perintah beli dan jual. Jadi teman-teman semuanya kalau ada saham ataupun kripto yang dibahas tetap harus ditimbang-timbang sendiri juga ya, karena semuanya mengandung risiko. Satu lagi teman-teman, yang mau cobain saham tapi masih pengen pakai uang bohong-bohongan lah ceritanya ya, masih pakai virtual account atau demo, bisa pakai fasilitas dari IDX namanya virtual investing atau virtual trading di URL berikut ini, virtualtrading.idx.co.id. Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Saya mulai dari sentimen dari global dulu aja. Nah, ini dari global, kemarin tuh kan ada sentimen positif. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada sentimen positif bahwa inflasi di Amerika Serikat itu terkendali. Jadi, kalau inflasi terkendali, Bank Sentral Amerika juga masih akan mempertahankan suku bunga rendah gitu. Jadi, sempat ada pernyataan pribadi Yellen kemarin, Yellen itu sempat ngomong, bukan Ellen ya, Yellen sempat ngomong bahwa suku bunga itu mungkin bisa dinaikkan dalam waktu dekat. Nah, ini agak-agak nggak align dengan pernyataan yang sebelumnya. Ini sempat kemarin bikin jadi agak-agak khawatir gitu ya, jadi bikin market agak khawatir dan juga bond yield-nya jadi agak naik dikit gitu. Cuman kalau kita perhatikan sekarang masih belum ada tanda-tanda dinaikkan suku bunga, itu cuman pernyataan pribadi dari Yellen aja gitu. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan pasar saham di Indonesia ini masih sangat sideways sekali, tapi beberapa saham udah mulai rebound, udah mulai naik dikit-dikit. Nah kalau kita perhatikan udah mulai ada foreign inflow atau investasi asing masuk ke Indonesia, masuk ke pasar saham Asia, termasuk salah satunya Indonesia juga ya. Jadi foreign inflow di pasar saham Asia ini merupakan yang pertama di tahun ini gitu. Hal ini terjadi karena mulai nampak ada tanda pemulihan perekonomian di Asia, terutama dari data manufaktur dan juga dari data ekspor ya teman-teman. Nah kalau untuk inflow asing sendiri buat negara-negara Asia, negara-negara berkembang di Asia, itu kita bisa lihat seperti di Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan India, itu totalnya sekitar 360 juta US dollar. Nah di Indonesia sendiri tercatat inflow sebesar 90 juta US dollar atau sekitaran 26% dari total inflow asing di pasar saham Asia gitu. Nah jadi teman-teman, mereka lagi nungguin apa sih? Lagi nungguin kuartal 1 ya, lagi nungguin kuartal 1 laporan keuangannya gimana. Kalau laporan keuangan kuartal 1 bagus, mereka juga akan masuk meskipun belum terlalu kencang juga. Oke. Nah kalau dari dalam negeri teman-teman, kita baru aja lihat data GDP Indonesia masih terkontraksi ya. Jadi kuartal 1 data GDP Indonesia ini masih terkontraksi minus 0,74% secara year on year, dan kalau kuartalan ini minus 0,96%. Ini lebih jelek dikit daripada konsensus. Konsensus itu perkiraan di angka 0,85% minusnya. Tapi kalau kenyataannya di 0,96% yang kuartalan. Tahunan konsensusnya di angka minus 0,65% perkiraannya. Tapi kenyataannya untuk tahunannya minus 0,74%. Jadi ini agak kurang bagus. Nah, tapi teman-teman, meskipun masih minus pertumbuhan GDP-nya, ini trennya sudah mulai cukup membaik. Nah, jadi kalau ditanya apakah masih
resesi judulnya, ya masih, karena pertumbuhan GDP masih minus selama 2 atau 3 kuartal berturut-turut, tapi udah agak mendingan. Nah, di kuartal 2 2020 kemarin itu minusnya 5,32. Kemudian kuartal 3 itu minusnya 3,49. Terus kuartal 4 minusnya 2,19, dan kuartal 1 2021 itu minusnya 0,74% secara year on year. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dia sempat jatuh dalam parah di kuartal 2 tahun lalu, kemudian naik pelan-pelan gitu. Nah, kalau perkiraan saya sih nanti di kuartal kedua 2021 di bulan Juni nanti yang akan diumumkan di Agustus ya, GDP-nya ini bisa membaik, udah bisa menguat. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat data seperti ini meskipun di bawah konsensus tapi datanya tetap uptrend terus ya untuk data GDP growth-nya tuh dari kuartal 2 kemarin, kuartal 2 tahun lalu naik terus gitu, itu masih tetap cukup bagus. Oke, teman-teman, malam hari ini aku mau highlight untuk beberapa sektor komoditas, terutama komoditas. Malam hari ini live-nya aku juga kayaknya nggak bakalan lama, teman-teman. Mungkin sekitaran 8.40-an selesai ya, karena I just got back. Baru sampai rumah gitu. Oke, jadi teman-teman, aku mau bahas beberapa sektor komoditas. Mungkin kemarin aku udah bahas sektor komoditas metals, terus kemudian ada batu bara juga kemarin ya. Nah, ini aku mau bahas pulp and paper. Nah, kalau pulp and paper ini hari ini tadi menguat ya. Ini sebenarnya aku udah bahas beberapa waktu yang lalu juga sih kalau pulp and paper. Alasannya apa sih sebenarnya dia naik? Alasannya sebenarnya, to be very honest, ini udah murah banget, udah sangat murah banget untuk pulp and papernya. Nah, kalau secara fundamental ada sentimen apa? Ada Prom Manufacturing Index Bank Indonesia ini melaporkan kinerja industri pengolahan terindikasi membaik untuk pulp and paper sendiri gitu. Dan mulai berada pada fase ekspansi pada kuartal 1 tahun 2021. Jadi ekspansi tertinggi dari subsektor kertas dan juga barang cetakan itu di angka 58,75%, udah di atas 50. Sementara itu dengan adanya larangan mudik ini juga berpotensi untuk mendorong tren orang kirim-kirim parcel dan juga hadiah ya atau belanja secara online, dan ini juga meningkatkan penggunaan paper juga untuk kemasan gitu. Nah, selain itu selama WFH kemarin ini juga mobilitas sangat terbatas, jadi tren food delivery itu juga naik. Ini juga pengaruh juga untuk industri pulp and paper. Jadi pulp and paper ini sebenarnya termasuk salah satu yang cukup diuntungkan pada masa pandemi saat ini. Oke. Banyak juga orang yang mulai concern pakai bahan untuk bawa makanan itu yang ramah lingkungan. Jadi mulai meninggalkan plastik dan banyak menggunakan pulp and paper gitu. Banyak menggunakan kertas. Oke. Kita coba lihat INKP dan juga TKIM ya. Untuk INKP, kertas budaya. INKP ini bisa dibilang kertas budaya ya, banyak kertas budaya dan juga untuk kertas industri. Kertas budaya itu untuk keperluan cetak dan tulis berlapis dan tidak berlapis gitu. Dan juga termasuk kertas fotokopi gitu. Teman-teman pasti banyak pakai juga ya. Sinar Dunia, Paperline, Sinar Line, Bola Dunia dan lain-lain. Nah, kalau untuk kertas industri INKP banyak kertas industri juga. Ini kertas kemasan yang mencakup container board, liner board, dan corrugated medium gitu. Jadi ini banyak untuk kertas-kertas untuk kemasan buat package. Nah, teman-teman kalau bisa sempat tahu merek Lipack, Joy, Topli, Nice, tisu-tisu ya, Paseo, itu juga buatan dari INKP gitu. Terus kemudian TKIM gimana? TKIM ini demand food and packaging ini sangat mendorong sekali demand untuk TKIM karena dia banyak sekali produksi kertas untuk packaging makanan ya. Jadi contohnya Fupack, Enza, Paper Straw dan juga Enza HS gitu. Untuk bungkus-bungkus roti-roti gitu. Nah, teman-teman kalau kita lihat
TKIM sendiri seperti yang kita sempat bahas, kayaknya kemarin juga aku ada bahas ya, udah kena MA 100-nya. Hari ini TKIM tuh naik 9,59%. Jangka pendek TKIM bakalan bisa sampai ke 11.400 ya. Ya, jadi bisa sampai ke 11.400 sampai bahkan 12.000 pun bisa. Cuma teman-teman yang udah telat jangan dikejar kalau TKIM ya, tunggu koreksi lagi aja. Kemarin aku udah sempat ngomongin ini berkali-kali, sebenarnya TKIM INKP udah murah banget gitu. Anyway, disclaimer juga kalau untuk TKIM INKP ini aku beli dan berani simpen buat rentang waktu yang cukup lama sampai beberapa bulan ke depan gitu. Jadi bukan buat yang trading sampai yang cepat-cepat banget. Mtrade sih tadi ada ambil INKP buat trading jangka pendek. Cuma teman-teman perlu disadari, IHSG masih sideways banget, jadi kalau untuk trading jangka pendek ya harus tetap hati-hati. Caranya hati-hati gimana? Apakah kita menghindari peluang sama sekali? Enggak. Caranya adalah dengan membatasi jumlah uang yang kita masukin di saham. Kalau ngelihat market lagi masih sideways kayak gini, jangan banyak-banyak gitu. Oke, sekarang aku akan move ke sektor komoditas yang lainnya, yaitu oil. Kemarin aku udah bahas oil dan ini aku masih akan bahas lagi. Harga minyak mentah ini aku pakai UK Oil. Harga minyak mentah ini naik karena penurunan pasokan minyak, turunnya pasokan minyak mentah di Amerika Serikat, dan juga mulai meningkatnya ekspektasi akan pembukaan batasan pada beberapa daerah di Amerika Serikat dan Eropa yang berpotensi akan bisa meningkatkan permintaan gitu. Dan harga minyak ini udah naik hampir 70 US dollar, dan kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak bulan lalu, teman-teman. Data pasokan minyak mentah Amerika dari American Petroleum Institute ini mulai menunjukkan penurunan 7688 juta barrel pada 30 April kemarin, dan penurunan ini merupakan yang terbesar sejak akhir Januari 2021. Jadi gimana teman-teman, artinya gini, kalau supply-nya berkurang sedangkan demand-nya meningkat, udah pasti harganya juga akan naik. Nah, secara teknikal saat ini kalau saya perhatikan memang harga oil ini lagi menguji resisten, tapi cakep banget pattern-nya. Jadi abis uptrend, kemudian dia ada sideways gitu, uptrend panjang, sideways, dan sekarang lagi nguji resisten. Kalau dia breakout, itu bisa breakout-nya bagus, kenceng. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa watch untuk saham Elsa. Sekali lagi teman-teman, disclaimer, apa yang saya bahas di sini sebaiknya teman-teman tetap pertimbangkan lagi, karena dalam berinvestasi itu kan semuanya probability ya. Jadi teman-teman harus pertimbangkan baik-baik, dan mengingat IHSG sekarang trennya juga masih sideways, jangan semua duit all in dimasukin ke sini juga gitu. Jadi Elsa sekarang masih sideways dengan supportnya di angka 338 dan resisten terdekatnya di 362, bahkan mungkin bisa ke 380 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Patternnya mirip banget dengan pattern dari saham-saham metals kayak Antam gitu. Jadi saya melihat ini masih bisa lanjut menguat. Kemarin tanggal 30 April ketika breakout itu disertai dengan volume yang lebih tinggi, dan kemudian pada waktu terkoreksi selama 3 hari terakhir ini volumenya juga nggak gitu gede. Oke, saya akan lanjutkan untuk CPO sekarang ya, komoditas yang lain yaitu CPO. Gerah, bentar ya, dinginin AC dulu. Oke, CPO ya. CPO ini kemarin saya juga udah ada bahas. Kalau CPO itu yang menarik ada saham LSIP. Sebenarnya kalau bicara tentang AALI, kenapa AALI turun terus ya? Siklikal aja sih sebenarnya. AALI itu perusahaan bagus, cuman ya memang lagi slow banget. Nah, ini yang lagi mau jalan LSIP ya. Jadi teman-teman, kita tadi saya kemarin juga ada bahas LSIP gitu. Untuk LSIP sendiri di Mtrade ini masuk untuk investasi midterm atau jangka menengahnya. Coba saya bahas untuk LSIP. Ya, jadi CPO sendiri secara umum ini supply-nya masih sangat terbatas sekali. Jadi supply-nya turun 3,6% year on year dibandingkan dengan tahun lalu, dengan FFB yield-nya 16,7 ton per hektar atau turun 2,7%
secara tahunan gitu. Nah, kalau 2021 ini diperkirakan produksinya naik hanya 2,4% secara tahunan. Nah, kalau mau naikin produksi CPO ini nggak mudah, nggak langsung mau naikin langsung produksi-produksi gitu aja, karena waktu tanamnya butuh beberapa tahun, mungkin sekitar 3-4 tahun. Sedangkan dari Indonesia sendiri ini juga produksinya kemarin dalam beberapa tahun terakhir ini untuk petani CPO ini masih banyak yang tradisional dan mereka nggak banyak melakukan penanaman dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi teman-teman, kalau dari Indonesia sendiri produksi CPO-nya ini di tahun 2020 kemarin turun 0,3%, tapi kalau di tahun 2021 ini diperkirakan naik dikit aja 2,1%. Permintaan atau produksi minyak sawit dunia itu 57% itu Indonesia yang supply, Indonesia yang ekspor gitu. Jadi teman-teman, dengan diberlakukannya moratorium pembukaan lahan perkebunan sawit pada 2018, produksi Indonesia dalam jangka panjang ini juga masih akan flat. Jadi masih naiknya cuma dikit-dikit aja. Artinya apa sih? Produksi yang masih flat atau supply yang nggak gitu tinggi dibandingkan dengan demand yang akan terus naik. Nanti demand akan lebih besar daripada supply gitu. Sehingga akan bisa mendorong harga CPO untuk terus naik. Tambah lagi sentimen dari China. Untuk CPO ya, aku matiin dulu komennya ya. Aku agak distracted. Nanti aku nyalain lagi kalau aku udah kelar bahas ini. Ya, jadi ditambah lagi dari China. China ini tercatat ada demand yang cukup tinggi untuk permintaan CPO ini, bahkan meningkat lebih tinggi daripada tahun 2020. Nah, saat ini CPO di China ini memiliki pangsa pasar 17% dari pasar minyak nabati dan bisa akan terus naik gitu karena lebih tingginya harga minyak substitusi. Jadi teman-teman yang kemarin udah sempat beli LSIP untuk di hold ya, udah sempat beli LSIP untuk di hold, mungkin sempat sideways dari Maret sampai Mei kemarin ini 2 bulan sideways. Nah, ini mungkin udah mulai agak-agak lepas landas ya, sabar-sabar dulu aja. Dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan resistennya di angka 1425, ya sabar dulu. Kalau Ali gimana? Saya buka chatnya dulu ya, agak slow nih chat saya. Oke, sambil nunggu chat Ali saya kebuka ya, saya bahas dulu tentang India, permintaan CPO dari India. Meskipun India ini lagi COVID banget ya, COVID-nya lagi parah banget di sana. India ini justru malah meningkatkan impor CPO karena produksi dalam negerinya dia nggak mencukupi gitu. Jadi mengingat 65-70% kebutuhan minyak nabati India itu berasal dari impor dan 55%-nya adalah CPO. Oke, saya akan cek untuk Astra Agro Lestari. Jadi untuk LSIP sendiri supportnya udah agak-agak naik teman-teman. Nah, ini AALI hari ini tadi juga naik ya. Kalau AALI ini sampai ke level 10.400-an. Kalau untuk LSIP ini AALI supportnya di 9650. Hari ini tadi ada breakout dari support dari resistance 9650, jadi 9650 tuh jadi support yang baru gitu. Nah, sedangkan kalau si LSIP ini supportnya dia naik jadi 1330. Dia hari ini breakout dari 1330 gitu. Oke, terus satu lagi yang menarik yaitu DSNG dan juga LSIP. Oke ya, jadi di SNG ini masuk watchlist kita juga di angka 580 sampai angka 600-an. Oke, masih di area support ya teman-teman ya. Jadi bedanya kalau LSIP itu breakout play tadi, breakout dari angka berapa ya, 1330. Sedangkan kalau di SNG itu di area support gitu. Jadi dia potensi untuk mantul dari supportnya. Cukup bagus sih. Jadi CPO kita lihat 3 itu. Oh, ada yang menarik lagi sebenarnya dari CPO itu ada Salim Infomas. Ada Salim Infomas SIMP. Ini grup dari Indofood juga.
SIMP ini dia udah breakout dari 21 April, malah udah uptrend tapi agak-agak ketinggian. Ini udah agak ketinggian, jadi hold aja. Nah, kalau untuk DSNG-nya sendiri, secara fundamental gimana nih? Kalau DSNG ini secara fundamental, ini kemarin profitnya naik 22,4% year on year, nggak terlalu kencang dibandingkan dengan CPO yang lain. Tapi di kuartal 1 2020 ini di SNG dia net profitnya lumayan oke juga, naik 2 digit 22,4% year on year, inline dengan konsensus dari analis juga gitu, karena didorong kenaikan harga CPO juga. Oke teman-teman, saya akan coba mulai untuk bahas kriptonya. Oh ya, kelupaan, coalnya kelupaan ya. Adaro kemarin udah naik lumayan kan ya, ini hari ini turun lagi ya, balik ke sideways-nya lagi. Udah biarin dulu aja. Kalau yang di jangka menengah, ya kalau mau jangka pendek trading cuan bungkus, misalkan trading breakout L-shape, berapa hari cuan bungkus gitu, atau di SNG juga sama, mau buy breakout ataupun buy on weakness gitu. Oke, aku akan coba untuk bahas saham batubara yang lainnya. PTBA belum menarik, lebih ke Indi sih, aku ngelihatnya lebih ke Indi ya. Jadi Indi ini menarik banget karena dia lagi sideways gitu. Indi ini lagi sideways dan dia lagi nguji resisten terdekatnya di angka 1455. Oke, aku akan coba bahas untuk kriptonya. Sekali lagi teman-teman, kalau kripto ini cuma buat ngelengkapin aja ya. Oke, aku akan bahas metals kemarin udah aku bahas teman-teman. Tadi ada yang nanya metal, sekalian aja bahas komoditas. Aku mau bahas metals. Metals hari ini kita udah profit taking buat Antamnya ya untuk swing trading, tapi masih bisa naik sih. Kita akan buyback kalau dia ada koreksi untuk Antam. Harga koper, tembaga dan juga nikel ini masih tren naik juga gitu. Jadi kita masih watch untuk metals. Permintaannya juga masih bakalan naik karena masih bakalan naik karena potensi untuk perekonomian yang membaik. Elsa udah aku bahas tadi. Nggak seru kripto, gimana nggak seru? Itu si Doge mengaum. Hari ini dia naik lagi, keterlaluan. Saya belum sempat buyback, dia udah naik terus. Iya. Oke, aku akan bahas kripto karena banyak banget yang nanya kripto. Doge dia membentuk pola scallop. Scallop itu pola yang bentuknya huruf J. Nih, aku kasih lihat ya. Aduh, nyangkut. Ini buat belajar aja teman-teman ya. Ini buat belajar aja. Jadi kayak gini nih pola scallop. Ini pola yang bagus banget, apalagi dia breakoutnya dengan volume yang sangat tinggi. Cuman aku nggak saranin masuk sekarang ya. Bahkan aku aja nggak masuk sekarang gitu. Aku sempat masuk di bawah sini, terus exitnya di sini. Dia masih naik, ya sudahlah. Terus dia turun di sini, saya nggak ada cash. Karena waktu itu udah ditarik juga uangnya sebagian dan udah dibeliin koin yang lain gitu. Jadi pelajaran cash is the king. Pas di support waktu itu nggak beli gitu. Terus kemudian ya intinya dia breakout dari angka 0,413 di sini, 0,413 di sini. Nah teman-teman, ini kalau udah kayak gini nih jangan dikejar, biarin dia koreksi dulu. Koreksinya mau sampai di angka berapa? Apakah bisa koreksi sampai di sini? Sebentar ya, aku pasangin MA dulu. Ini kok nggak ada MA-nya sama sekali. Oke. Ya, aku tungguin di angka 0,41. Wah, nggak mungkin nih sampai ke angka situ. Mungkin aja sih, bisa-bisa aja sih, nggak ada yang nggak mungkin. Aku coba pasangin juga buat Fibonacci. Kalau teman-teman mau ngeliat di sini, ntar ya, aku cari dulu garisnya. Di mana kan dia garisnya? Oke, ini dia.
Ya, sebenarnya kalau Fibonacci itu dipasangnya harus udah terbentuk high. Ini belum terbentuk high, jadi harusnya belum boleh. Tapi aku perkirakan aja, seandainya malam hari ini terbentuk high di sini, ini kita nawarnya. Nah, Fibonacci itu Fibonacci yang sakral di angka 38,2 dan juga angka Fibonacci 61,8 gitu. Nah, 61,8 itu di angka 50 0,50 ini, di angka ini. Berarti ini angka nawar 1. Kemudian angka nawar 2-nya surprisingly pas banget dengan garis support yang aku tarik tadi gitu. Jadi di 0,406. Nah, ini buat belajar aja teman-teman, kalau misalkan ada yang ngebentuk pola seperti huruf J gini, ini tanda bullish banget, cuman jangan dikejar, tunggu aja koreksinya. Jadi path-nya mungkin dia akan koreksi sampai 0,50434 dulu, baru kemudian naik lagi ya gitu. Atau kemungkinan kalau misalkan dikasih sampai di 4078 ini justru lebih bagus lagi. Jadi belinya nyicil-nyicil aja kalau pas koreksi. Ini ada yang bilang katanya tanggal 8, tanggal 9 ini ada sentimen positif Elon Musk mau bikin apa gitu, interview Doge atau something. Ya anyway, intinya sih jangan beli sekarang gitu aja, ketinggian. Balik lagi ke saham, banyak banget yang nanyain Elsa. Tadi aku udah bahas Elsa tuh di awal banget sebenarnya ya. Elsa di saat ini tuh wait and see dulu teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat tren dari harga oil, harga minyak ini memang masih terus naik, lagi kena resisten gitu, tapi masih potensi naik. Ya Elsa wait and see dulu aja. Ini patternnya mirip banget kayak Antam. Oke. Sebenarnya kalau koin bicara tentang koin itu ya, watch yang gede-gede aja kayak BTC. BTC itu sekarang lagi dekat-dekat support sih sebenarnya. Terus kemudian yang kedua, abis BTC terus perhatikan Ethereum karena dia mau keluar Ethereum 2 gitu. Terus ya ini koin-koin yang lumayan gede tapi gerakannya udah agak slow. Kemudian lihat BNB-nya kapan hari juga dia abis breakout. Nah, abis BNB teman-teman bisa lihat Doge dan juga kalau aku perhatikan yang terakhir ini lumayan cepat naik tuh. Satu lagi last but not least, koin dari dalam negeri, kebanggaan Indonesia, toko kripto TKO. Anyway, aku nggak ada kaitan apapun dengan toko kripto dan aku tidak memberikan referensi. Anda mesti trading kripto di mana itu atur sendiri aja. Nah, saya bahas kripto karena banyak permintaan di sini. Kripto ini dijadiin sambilan aja teman-teman, jangan yang utama karena dia fluktuasinya memang volatilitasnya gila banget, dibandingin saham memang beda gitu. Oke. Aku mau bahas BNB USDT. BNB USDT ini supportnya di angka 595. Tadi baru aja hampir kena support hari ini udah mantul lagi. Itu support yang pertama. Kemudian support yang kedua untuk BNB USDT ini di angka sekitaran 560, jadi udah agak-agak naik dikit gitu. Kita pakai MA20-nya gitu. Nah, ini BNB USDT. Intinya sih tetap buy on weakness sih kalau saya. Karena fluktuasinya lumayan gede banget gitu. Tapi banyak cuan di kripto. Ada yang bilang banyak cuan di kripto. Iya, tapi sekali turun, teman-teman belum pernah ngerasain turunnya aja. Kenapa? Karena dia lagi trending, dia lagi uptrend. Prinsip saya dalam berinvestasi, dalam trading, karena udah pernah ngerasain krisis, udah pernah ngerasain forex, udah pernah ngerasain cuan gede, udah pernah ngerasain digebuk juga. Jadi prinsipnya nomor 1 adalah jangan inget pengen cuan aja. Kalau Anda inget pengen cuan aja, ngelihat Doge naik terus, itu bisa kesel. Tapi ingat juga ada resiko. Jadi di balik semua maupun koin saham yang naik kencang, pasti nanti turunnya kencang. Perhatikan aja Doge kemarin yang naiknya kencang, itu sekali jatuh juga kencang. Jadi kenapa enggak kita sabar dulu nungguin dia koreksi gitu. Ya jadi teman-teman kalau mau trading di kripto, uangnya jangan gede-gede juga dulu gitu, jangan serakah semuanya dicemplungin di situ. Yang paling bahaya sebenarnya adalah psikologi trading. Nih, Suryanto Chen 82
saya digebuk di kripto di 2018. Everything, I believe that it's all about timing ya. Kalau timingnya lagi bagus, lagi uptrend ya pasti semuanya bisa cuan gitu. Baik di saham, di kripto, di forex atau apapun. Kalau lagi nggak timingnya bullish ya kayak saham sekarang lagi sideways. Tapi aku nggak bilang saham nggak bagus. Banyak yang pemula, teman-teman yang masih pemula langsung ngejudge, langsung ambil kesimpulan. Pas dia masuk saham sideways. Terus masuk kripto di waktu yang sama kriptonya uptrend. Lalu dia judge, wah saham tuh jelek gitu. Jadi nggak menguntungkan. Aku nggak mau lagi ya investasi saham, salah banget. Justru saham itu sekarang ini banyak banget saham-saham yang sedang terdiskon baik secara harga maupun secara valuasi. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Komoditas sekarang ini banyak banget yang diskon komoditas. Padahal teman-teman dari pemaparan aku tiap hari itu udah jelas-jelas komoditas itu permintaannya bakalan meningkat tahun ini 2021-2022 kalau pandemi ini membaik, dan kita udah ngelihat ini mulai membaik gitu loh. Jadi menabur sekarang itu mungkin menuainya kayak 2 kuartal ke depan atau 1 tahun ke depan kalau investasi. If you don't want to invest, trading pun sekarang juga udah mulai gerak, kayak metals, CPO tuh udah mulai aktif gitu. Cuman memang nggak seliar kripto. Ya, jadi di saham juga sekarang lagi ada peluangnya. Jangan terus kayak sahamnya sideways langsung wah saham langsung kayak digambar di apa ya, dicap bahwa saham tuh nggak ini. Sebaliknya teman-teman yang kemarin pernah di 2018 rugi gede dari kripto, 2018 pernah rugi gede dari kripto, jangan juga kayak ngecap wah kripto ini nggak bagus dan istilah kata tuh pokoknya nggak mau lah sentuh ini, enggak. Kita mesti open mind, kita mesti terbuka untuk belajar segala macam hal gitu. Dan aku bukan lagi ngepromoin kripto di sini, aku cuman mau kasih pendapat aku secara objektif bahwa kita bisa kok untung dari mana aja. Yang penting banget nomor 1 money management. Miss, nabung apa bagusnya? Kalau nabung ya di bank lah. Kalau di saham dan di kripto namanya investasi dan trading. INKP dan Tekim gimana? Aku udah bilang tadi, INKP dan Tekim tuh lagi murah banget. Kalau mau nambah lagi, ya masih bisa. Kalau teman-teman mau holdnya buat beberapa bulan ke depan mah hajar kanan juga nggak masalah, ya. Tapi kalau buat trading ya mesti nawar gitu. Apalagi ya? Oh iya, aku mau bahas toko kripto. Toko kripto kalau teman-teman biasanya aku pakai USDT ya, pairs-nya. Ini aku pakai untuk toko kripto pakai BIDR, pakai rupiah. Jadi untuk toko kripto ini aku lagi nungguin di area support 51.700-an, sekitaran 51 sampai 54 lah gitu. Di 51 sampai 54, dan ini pattern-nya bagus banget. Dia udah breakout beberapa kali dari 45500, terus breakout lagi dari 51500 yang sekarang jadi supportnya. Jadi 51500 nih jadi supportnya ya. Ya, yang buat tempat kita nongkrongin buat buy on weakness di sini gitu. Ya, jadi teman-teman ini bisa di watch juga. XRP gimana? XRP juga ini tadi baru aja mantul dari support. Kalau aku perhatikan sekarang nih kripto semuanya lagi pada sideways. Ini lagi membangun satu pondasi untuk uptrend gitu. Oke, Unilever gimana nasibnya? Banyak banget yang nanya Unilever masih bagus nggak buat jangka panjang. Aku Unilever ini udah bahas sebenarnya berkali-kali ya, kenapa Unilever nggak naik-naik, padahal ini perusahaan bagus, earningsnya memang nggak turun, tapi dia nggak naik-naik. Intinya tuh satu aja, fund itu sekarang lagi masih interestnya pada perusahaan-perusahaan yang cyclical. Nah, Unilever ini defensif. Kalau nanti COVID-19 membaik, dia dianggap nggak returnnya itu nggak akan naik kenceng. Tapi jika Anda value investor, kalau kamu value investor, Unilever ini valuasinya udah sangat murah. Mungkin ada yang bilang, murah dari mana? PI 30 masa 30-an ya, tepatnya berapa aku lupa. PI 30-an masa dibilang murah. Murah itu bukan pakai angka. Kalau kamu nunggu Unilever PI-nya jadi 5, itu artinya perusahaan udah bangkrut gitu. Nunggu Unilever PI-nya di bawah 15 nggak mungkin gitu. Itu artinya udah crash terparah gitu. Jadi
Unilever ini bisa dibilang murah valuasinya karena dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu dia valuasinya di bawah standar deviasi -2. Jadi ini rata-rata, ini standar deviasi -1, ini standar deviasi -2. Jarang banget sekarang saham-saham yang di bawah standar deviasi -2. Kayaknya Gudang Garam udah mulai agak-agak naik juga, kayaknya udah nggak di situ. Jadi udah sisa kayak Gudang Garam, HMSP, Unilever aja yang valuasinya murah. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau kamu mental trader, jangan ikutin kata-kata aku, wah beli Unilever karena valuasinya murah, nggak cocok. Ini cocok buat teman-teman yang suka beli simpan sampai bertahun-tahun gitu. Nanti kamu bisa kesel, bisa marah-marah, bisa ngoceh-ngoceh. Tuh Ellen bilang katanya valuasi murah nggak naik-naik. Siapa bilang kalau saham valuasi murah tuh terus naik? Enggak gitu. Justru saham yang valuasinya murah itu memang naiknya pelan-pelan gitu. Biasanya naiknya pelan-pelan buat long term gitu. Nah kalau kamu mau saham yang naiknya cepat, itu jangan value investing. Cari aja yang trennya lagi naik. Which is sekarang di saham lagi agak susah. Cari yang tren naik tuh di crypto gitu, but be very careful with the risk. Oke. Anyway, malam hari ini sampai sini dulu, teman-teman. Jangan lupa join seminar online 8 Mei. Nanti kita akan bahas, banyak banget yang bingung, apa sih maksudnya invest the company, buy the company, and trade the trend. Sabtu nanti kita akan bahas ya. Dan kita akan ajarin juga live buat member atau user IM Trade. Kita juga mulai bahas kripto untuk user IM Trade hari Sabtu nanti jam 9 pagi, tapi kalau untuk non-member jam 8 malam. Saya pernah dengar orang gebrak-gebrak meja karena Unilever jeblok. Itu aja Unilever jeblok. Itu siapa tadi yang ngomong, Mister siapa tadi? Itu baru Unilever jeblok. Gimana kalau saham-saham gorengan kecil-kecil yang jeblok? Ini perusahaan masih ada fundamental. Jadi teman-teman yang mau value investing, ya sekarang waktunya untuk Unilever. It's not a recommendation, it's just my opinion. Oke, itu aja sih. Oh ya, giveaway. Giveaway hari ini aku mau kasih berapa orang ya? 10 orang deh, lagi baik hati. 10 orang pemenang dapat M-Trade 7 hari gratis. Pertanyaannya adalah sektor apa yang sangat diuntungkan ketika pemulihan perekonomian pasca pandemi? Ya, kalau perekonomian membaik setelah pandemi itu yang paling diuntungin tuh apa? Ayo, sektor apa? Yang tadi hari ini aku banyak bahas, ada macam-macam saham, aku bahas sektor apa? Unilever atau ICBP untuk value investing, both bisa. ICBP udah agak-agak naik, ICBP bisa lebih cepat geraknya daripada Unilever. Unilever malah lambat banget, super lambat. Kalau bukan kelebihan duit, nggak usah masuk situ. Kalau kelebihan duit dan mau simpan jangka panjang, silahkan. Oke, Pontianak Shop PPTK, Willy OCT, Sain Dipna, Kat Ikhtiar Lawli, Hen Celakan, apa tadi? Dr. Lince Profira, ya sebenarnya jawabannya agak kurang tepat, tapi ya oke lah. Ratnasari Santoso, Stefani Tangguh Jaya, Dame Gultom 94, Ane Situmeang, udah 10 orang, langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp. Langsung aja teman-teman tulis di DM saya ya, yang menang giveaway. Thank you semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Ellen May, salam profit. Kalau yang mau join mtrade, langsung ke mtrade.id. Kita tidak menjanjikan profit, tapi kita menjanjikan untuk selalu menemani dan membimbing kamu. Saya Ellen May, udah dari tadi ngomong gitu terus ngantuk nih. Bye-bye.